Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita bersama satukan hati memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau, datang ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami, segenap pikiran, jiwa, raga kami. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mendengarkan sebuah pujian. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat-berkat daripada firman. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Berkati setiap jemaat-Mu yang berada di tempat mereka masing-masing, supaya boleh menyimak firman Tuhan dengan baik dan dengan kesungguhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.
Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, siapakah aku ini? Kita menyadari saudara sekalian di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang fana ini, kita mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan, berbagai macam masalah yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Kita juga menghadapi masalah kesehatan, sakit penyakit, bahkan kematian. Sebelum corona ini datang, kita sudah mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan, dan setelah corona ini lewat, pasti tetap ada masalah yang kita hadapi sebagai manusia. Tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita juga mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Tetapi pada saat kita ada dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah perahu, sekalipun ada badai yang menerpa perahu kita, seharusnya kita dapat tenang, seharusnya kita dapat percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Pagi hari ini kita mau belajar merenungkan bagaimana kita mendapatkan kedamaian di dalam pikiran kita, ketenangan di dalam hati kita. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Musa, karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa Musa dikenal sebagai seorang yang lembut hatinya. Tidak ada seorang pun yang lembut seperti Musa di muka bumi ini. Kata lembut di sini bukan berarti saudara sekalian lemah, tapi kelembutan adalah satu kepercayaan diri, adalah satu ketenangan, ketentraman batin, dan kedamaian pikiran. Musa menghadapi berbagai macam masalah di dalam hidupnya pada saat dia memimpin bangsa Israel. Tetapi dia dapat menjaga pikirannya, hatinya tetap tenang, tetap damai, tetap menguasai diri. Nah, saudara sekalian, marilah kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 27. Ibrani 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak
kelihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari seorang tokoh, yaitu Musa, yang sepanjang hidupnya juga mengalami tantangan. Sejak dia lahir, dia disembunyikan, dan kemudian dengan terpaksa orang tuanya menghanyutkan Musa di tepi sungai Nil dalam sebuah keranjang. Kita membayangkan bagaimana perasaan Musa sebagai seorang bayi ketika dia dihanyutkan di sebuah keranjang. Kemudian dia diambil oleh putri Firaun. Putri Firaun merasa melihat bayi ini begitu elok, dan dia mau mengangkat Musa sebagai anaknya. Kemudian Musa dididik, dibesarkan di istana Firaun yang begitu megah, yang begitu mewah. Dan Firaun adalah seorang raja yang sangat berkuasa, yang sangat kaya dan sangat terkenal pada zaman itu. Karena Mesir adalah salah satu negara yang kuat, superpower pada zaman itu. Saudara sekalian, Musa mengalami dalam hidupnya berbagai macam tantangan. Kita akan melihat bagaimana Musa mengambil satu prinsip dalam kehidupan supaya dia dapat tenang batinnya, supaya dia dapat tenang pikirannya. Hal yang pertama, saudara sekalian, Musa diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Kita semua diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini? Tentunya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi setiap kita perlu bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Di dalam rencana dan tujuan hidup daripada Tuhan. Pada waktu Musa dewasa, dikatakan di dalam ayat 24 dari Ibrani 11 tadi, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu Musa dibesarkan, dididik di istana Firaun yang begitu megah, yang begitu terhormat, sampai kira-kira dia berusia 40 tahun. Bahkan dia dipersiapkan menjadi orang nomor 2 di negara Mesir. Tapi sampai pada satu titik Tuhan memanggil dia. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan menemui Musa dan berfirman supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu Musa menyadari bahwa dirinya bukanlah orang Mesir, tetapi dirinya adalah orang Israel, bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan. Dia diperhadapkan dengan 2 pilihan. Firaun yang begitu berkuasa, begitu kaya, dan Israel, bangsa yang menjadi budak. Tetapi pada saat itu Musa memandang kepada Tuhan. Tuhan yang dia sembah,
Dia tahu Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa, itu melebihi segala-galanya, melebihi segala harta di dunia ini, melebihi segala kekayaan daripada Mesir. Maka dia mengambil keputusan. Musa memilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan, bangsa Israel, daripada dia tinggal di istana Firaun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat Musa memilih, dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bertanya kepada diri kita, siapakah diri kita? Biarlah kita menjadi diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain. Janganlah kita meniru kepada orang lain yang bukan diri kita. Biarlah kita boleh menjadi diri sendiri. Pada waktu kita menjadi diri sendiri, maka kita dapat menjalani hidup dengan santai, dengan baik, dengan tenang. Kita bisa menerima diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi biarlah engkau berpikir sedemikian rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Ayat ini mengatakan kita tidak boleh menjadi seseorang yang bukan diri kita, tapi biarlah kita boleh menjadi diri kita sendiri sesuai dengan rencana maksud Tuhan di dalam diri kita. Kalau saya bayangkan, seandainya Musa menjadi orang Mesir, menjadi orang kedua di negara Mesir setelah Firaun, maka pada saat ini Musa menjadi mumi di antara raja-raja Mesir. Tetapi Musa mengambil keputusan yang tepat. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan sampai saat ini Musa dikenal sebagai tokoh iman sepanjang masa. Namanya ditulis di dalam Alkitab, tokoh iman, pemimpin bangsa Israel. Musa menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Tetapi karena dia tahu siapa dirinya, dia dapat hati yang tenang, dia dapat hati yang damai memimpin bangsa Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh belajar mengenal siapa diri kita. Kita mau jujur kepada diri kita sendiri. Jangan kita berpura-pura, jangan kita memakai topeng. Dan firman ini juga bukan hanya bagi saudara, tetapi bagi saya. Saya mau belajar menjadi orang yang sesuai dengan diri saya, menjadi orang yang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya.
biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, supaya kita mendapatkan kedamaian di dalam pikiran kita, kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau di dalam diri kita. Pertanyaan yang kedua yang dihadapi oleh Musa adalah, aku ingin menjadi seperti apa? Musa mengambil keputusan setelah ia dewasa. Setelah ia dewasa, ia tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah. Kita harus menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan dan meninggalkan sifat kanak-kanak. Kita tahu apa yang benar, apa yang tidak. Di dalam dunia maya, media sosial, kita harus bisa memilih apa yang benar, apa yang tidak, apa yang fakta atau yang hoax. Ada banyak berita-berita yang benar dan tidak benar. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, setelah kita dewasa, kita harus bisa memilih apa yang benar, apa yang tidak. Ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Dia disebut sebagai obor Asia. Obor Asia. Saudara sekalian, dia adalah seorang Tionghoa, seorang pemuda yang penuh semangat. Ayahnya mendorong dia untuk dia studi di Amerika. Oleh karena dia seorang yang pandai, maka dia mendapatkan beasiswa di Amerika. Dalam waktu 6 tahun, dia dapat menyelesaikan S3 atau gelar doktor. Bahkan dia mendapatkan tambahan meraih gelar doktor di bidang kimia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia mengalami masa-masa kuliah dan juga bekerja, waktunya begitu sibuk dan begitu tidak ada waktu untuk dia berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab. Maka dia mengalami satu kekeringan rohani. Kemudian dia juga sempat belajar di seminari, di sekolah Alkitab. Hanya sayangnya, sekolah Alkitab itu beraliran liberal, hanya mempelajari ilmu pengetahuan, teologi, sehingga jiwanya merasa kering, jiwanya merasa sengsara, sehingga dia menulis sebuah tulisan bahwa yang berjudul "Jiwaku berkelana dalam padang gurun yang gersang." Saudara sekalian, kemudian dia mengambil keputusan. Dia mengabaikan kuliahnya. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, sampai dia mendapatkan kembali sukacita yang dari Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan doanya, di dalam dia membaca firman. Kemudian setelah dia selesai, dia pulang ke daratan Tiongkok. Pada waktu di laut, dia hatinya dipenuhi dengan sukacita.
dia mengambil keputusan, gelar-gelar doktor dan penghargaan yang dia terima, dia buang di tengah laut. Dia buang dan dia menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemberita Injil di daerah Asia. Saudara sekalian, banyak orang pada waktu itu berkata, berpandangan bahwa John Sung ini tidak waras. Mengapa dia harus membuang ijazahnya? Tetapi dia bertekad, dia tidak mau hidupnya dihalangi oleh apapun, termasuk gelar. Dia melayani dengan sepenuh hati. Dan pada awal abad 20 yang lalu, maka dia bagaikan obor di negara-negara Asia, baik di daratan Tiongkok dan ke selatan. Dia memberitakan Injil. Kebangunan rohani yang besar terjadi di Asia pada waktu itu. Saudara sekalian, Tuhan memakai hambanya John Sung dengan luar biasa. Saudara sekalian, John Sung mengambil keputusan yang tepat. Dia meninggalkan gelarnya dan profesinya dan memenuhi panggilan Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Saudara sekalian, Musa menerima tanggung jawab daripada Tuhan. Dia meninggalkan kesenangan, kehidupan yang senang di Mesir, dan dia memilih mau menderita bersama dengan umat Tuhan, melewati padang gurun selama 40 tahun. Saudara sekalian, kita harus menjawab apa yang hendak kita capai di dalam hidup ini. Kita ini mau menjadi seperti apa? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan mendapatkan kedamaian di dalam hati kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka ada kedamaian di dalam hati kita. Yang ketiga, Musa diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apa yang ingin Anda capai? Prioritas apa di dalam kehidupan Anda yang ingin dicapai? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mungkin Musa mempunyai cita-cita menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan ingin Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, memimpin 2 juta umat Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara sekalian, ini adalah rencana Tuhan bagi Musa. Kita mau melihat sebuah contoh daripada kehidupan Rasul Paulus. Sebelumnya Rasul Paulus adalah seorang guru, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, seorang yang begitu paham akan hukum Taurat.
seorang yang terhormat, seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Tapi kemudian setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia merendahkan diri. Dia kemudian bertobat dan meninggalkan segala kehidupan lamanya. Bahkan dia menulis dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya." Paulus tidak lagi mengejar ambisi pribadinya, cita-cita pribadinya, tetapi kemudian dia memberitakan Injil sebagai seorang rasul ke Asia Kecil, ke kota-kota di Asia Kecil, dan dia menjadi rasul yang ternama, merintis jemaat-jemaat di berbagai tempat di Asia Kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dianggap sebagai perintis daripada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Tuhan memakai Rasul Paulus, Tuhan memakai Musa, Tuhan juga mau memakai saudara dan saya menjadi alatnya. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau taat, kita mau merendahkan diri, dan kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka hati kita, pikiran kita akan tenang, dan jiwa kita akan tenang. Yang terakhir, saudara sekalian, yang keempat, Musa mengambil satu prinsip di dalam hidupnya tentang bagaimana dia harus hidup. Di dalam ayat 27 dari Ibrani 11 dikatakan, "Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan." Bagaimana Musa harus hidup, bagaimana kita harus hidup di dalam dunia yang fana ini, yaitu dikatakan Musa bertahan, atau dengan kata lain dia bertekun. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita tidak ada satu keberhasilan tanpa diawali dengan ketekunan, dengan perjuangan, dengan segala jerih lelah. Saudara sekalian, Musa bertekun pada waktu dia taat akan perintah Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk dia dapat bertekun, dapat bertahan sampai pada akhirnya. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 bagian B, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini mengatakan, marilah kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Apabila kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini, jangan sampai kita jatuh tersungkur, kecuali kita tersungkur di dalam doa. Di dalam doa kita berlutut, memohon kekuatan daripada Tuhan. Saudara sekalian, apabila kita bertekun bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menang. Kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Oleh karena di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan akan memimpin kita, memimpin iman kita sampai pada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi pahlawan-pahlawan iman? Kita harus tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Kita pasti sampai di tempat tujuan bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan senantiasa memberikan hati dan pikiran yang tenang dan damai kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak gugur di tengah jalan, tetapi kami boleh bertahan sampai pada garis akhir, sampai iman kami disempurnakan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan cawan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan berkati. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur untuk boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berkati setiap kami di tempat kami masing-masing boleh mengalami kasih anugerah Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membacakan ayat dari 1 Korintus 11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbananmu di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan sudah angkat, sudah selamatkan, dan kami boleh menjadi orang yang baru di dalam Tuhan, menjadi orang yang merdeka. Biarlah hidup kami persembahkan kepadamu. Hidup kami pakai untuk melakukan pekerjaan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur setiap kami sampai pada hari ini boleh dipelihara di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh tetap tidak takut, tidak khawatir, tapi kami boleh diberikan kedamaian di dalam pikiran hati kami. Tuhan memberkati setiap jemaat pada saat ini di tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka mengenali siapa diri mereka, siapa Tuhan mereka, dan mereka boleh mengalami kedamaian pikiran. Mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sampai mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kota Bandung boleh memasuki masa kenormalan baru. Tetapi biarlah kami boleh tetap menjaga diri kami dengan petunjuk-petunjuk kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, usaha kami. Tuhan, kami berdoa bagi rencana gerejamu Giacin Buluit yang akan memulai kembali ibadah pada tanggal 12 Juli mendatang. Kami berdoa supaya kami boleh mempersiapkan diri kami, supaya Tuhan pimpin gerejamu di tempat ini boleh mengadakan ibadah kembali di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah pada pagi hari ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.